demikian, kabarnya aku juga baik-baik saja karena Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Nah, hari ini itu minggu pertama di bulan Desember loh Kak Deni. Ya, betul Kak. Kalau masuk bulan Desember itu bulan apa ya? Bulan perayaan hari Natal Kak. Betul sekali, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tanggal 24 Desember jam 10 pagi, teman-teman semua harus stay tune di YouTube GPPK CBN. Karena apa? Karena kita mau merayakan Natal sekolah minggu bersama, dan teman-teman semua diharapkan mengajak keluarga besar, terus tetangga juga boleh diajak, dan siapapun itu untuk merayakan Natal bersama. Karena apa? Karena akan ada kuis yang menarik yang akan menunggu, yang akan menanti adik-adik semua di rumah. Oke, dan sekarang kita mau persiapkan hati kita mau berdoa dulu nih teman-teman, supaya saat kita beribadah kita fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami telah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Hampir 12 bulan kami melalui setiap hari-hari kami bersama Tuhan. Kiranya tetaplah semangat sukacita itu dalam melayani Tuhan, dalam beribadah khususnya. Kami pun boleh semangat karena kami punya Allah yang luar biasa, dan kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Hadirlah di tengah ibadah kami ya Tuhan, walaupun kami ada di rumah, terpisah dari jarak dan waktu, kami percaya Tuhan selalu ada dan tidak pernah berjarak di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita bangkit berdiri. Anak-anak di rumah bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita lagi dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
Sekarang karena ini bulan sukacitanya Tuhan, kita mau bersukacita nih. Teman-teman tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Iya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi adik-adik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yeay, semuanya udah bersukacita. Iya, betul. Karena kita tahu kita punya Allah yang sanggup, kita punya Allah yang hebat, dan Allah yang menyelamatkan kita. Sebab apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, teman-teman. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Sekarang kita mau duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat hati kita jauh lebih damai. Kita mau nyanyikan lagu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
anak-anak yang di rumah, puji Tuhan, Ibu guru percaya kita semua pasti bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan anak-anak ya. Ibu guru percaya kita semua yang ada di sini Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Iya. Firman Tuhan bagi kita anak-anak kita ambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai ke 43 ya. Iya. Iya. Kita baca semua membacanya. Ya, ikutin ya. Ya, puji Tuhan. Di ayat 35 firman Tuhan katakan, waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa itu. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret itu lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya saya dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, minggu kemarin Ibu Guru berkata, membawa firman, memberikan kebenaran kepada kita semua yang ada di sini mengenai si Zakheus yang memungut cukai, di mana Tuhan Yesus datang ke kota Jeriko untuk membuat hati si Zakheus sehingga dia bertobat. Nah, di Lukas 18 ayat 35 di sini dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di kota Jeriko. Hampir tiba di kota Jeriko katanya. Waktu Yesus hampir tiba di kota Jeriko berarti tidak jauh lagi ya anak-anak ya. Dia sudah mau sampai di kota Jeriko, tapi belum sampai ya. Nah, waktu Yesus hampir tiba di kota Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Anak-anak yang di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang mengemis, orang yang buta, kebanyakan ini kata Ibu Guru, pekerjaannya hanya meminta-minta. Kenapa? Dia tidak pernah melihat terangnya dunia. Dia tidak pernah melihat ada sinar. Dia bisa melanjutkan hidupnya hanya untuk mengemis. Nah, dari lahir dia sudah buta. Bagaimana orang yang buta? Coba. Bagaimana orang yang buta? Coba kita tutup mata dulu dalam 5 menit saja. Bisa nggak kita tutup mata? Yang kita lihat hanya kegelapan. Ya, ada orang buta kalau keluarganya orang-orang berada, mungkin dia akan dirawat, mungkin dia ada talentanya untuk ini dan itu akan diperkembangkan. Tapi pada saat itu di mana Tuhan Yesus ada, orang buta yang di kota sebelum kota Jeriko ini orang yang susah. Sehingga dia mengemis di pinggir jalan. Nah, di ayat 36 waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Orang buta ini hanya mendengar suara. Seumpama ada kecelakaan ataupun berbahaya yang datang, dia kena, dia nggak bisa berlari.
Tapi yang dia dengarkan pada saat itu ribut sekali. Yang namanya mungkin dia di pasar ya, di pinggir jalan, dia mengemis. Banyak orang yang berkata-kata, ada Tuhan Yesus lewat, ada Tuhan Yesus lewat. Akhirnya di ayat 37 orang buta itu bertanya. Di ayat 36, waktu orang itu mendengar banyak yang lewat, dia bertanya apa itu. Di ayat 37 orang itu berkata, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Pada saat orang itu berkata kepada si pengemis bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, hatinya terguncang anak-anak. Hatinya terguncang karena apa? Dia mendengarkan nama Yesus. Anak-anak yang di rumah, anak-anak kalian sudah pada remaja. Kalian sudah mengerti kata-kata yang mana benar, mana yang tidak benar. Dalam firman Tuhan katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Perlu anak-anak pelajari. Perlu kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa, anak-anak ya. Iya. Pada saat orang banyak itu berkata kepada si pengemis, Yesus dari Nazaret itu lewat. Hatinya si pengemis ini berseru sekalipun dia tidak melihat, ya. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa, bahwa Yesus itu punya kuasa, dia berseru. Mari kita lihat di ayat 37, di ayat 38. Maka mereka, lalu ia berseru-seru, anak Daud kasihanilah aku. Kata si pengemis, anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud kasihanilah aku. Di ayat 39 berkata, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Anak-anak yang di rumah, anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kesesakan. Seringkali kita di dalam kesesakan. Saya percaya kesesakan kalian mungkin di dalam pelajaran di sekolah. Ya. Kesesakan yang kalian hadapi bukan mencari nafkah. Tapi kesesakan yang kalian hadapi pelajaran di sekolah. Mungkin di dalam pergaulan, apalagi kalian sudah SMA, SMP, ya. Jadi pas lagi ulangan kalian tidak tahu mau kemana, apalagi mau naik-naikan kelas ulangan di sekolah. Pernah nggak kalian berseru kepada Tuhan Yesus? Saatnya kita belajar di tempat ini, saatnya kita belajar mendengarkan firman Tuhan saat ini, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu, Allah yang punya kuasa, kita berseru. Berserulah anak-anak Tuhan di dalam kesesakan. Tuhan akan menjawab kalian. Terlebih sekarang COVID-19 ini sudah setahun, hampir setahun anak-anak Tuhan. Belajar kita berseru kepada Tuhan. Berseru kita kepada Tuhan supaya Indonesia ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan Indonesia ini. Dan kalian anak-anak Tuhan kembali seperti biasa belajar di sekolah. Nah, waktu si pengemis itu dengan iman dia berkatakan kepada Tuhan, anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang yang berkata-kata di situ, banyak orang yang berbicara di situ. Tapi Tuhan Yesus mendengarkan orang yang memanggil dia. Orang yang tersesat memanggil Tuhan Yesus, dia mendengarkan sekalipun bagaimana ributnya di tempat itu. Percaya kita anak-anak Tuhan, di dalam kesesakan kalau kita memanggil nama Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Saat si pengemis memanggil nama Tuhan, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti anak-anak.
Di tengah-tengah keramaian Tuhan Yesus berhenti mendengarkan jeritan orang yang tersesat itu, orang yang buta itu yang tidak dapat melihat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus mendengarkan seruan orang buta yang jauh dari dia. Anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, anugerahnya sangat berlimpah bagi kita anak-anaknya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Disuruh Tuhan Yesus orang yang banyak itu datang untuk membawa si pengemis itu datang kepada Tuhan. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya, orang yang buta ini sudah berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dengarkan anak-anak ya. Orang yang buta ini sudah berhadapan dengan Tuhan, tapi Tuhan masih tetap bertanya, apa yang kau inginkan aku perbuat? Hah? Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta itu. Di ayat 41 dia katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata Tuhan Yesus, jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Itu luar biasa iman kepercayaan seorang buta kepada Tuhan. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa Tuhan Yesus yang begitu besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Dari lahir ini orang buta sudah buta. Tapi di saat Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, melihatlah engkau, cukup Tuhan berkatakan saja, melihatlah engkau karena imanmu sudah menyelamatkan engkau. Orang buta itu melihat, dia bisa melihat karena kuasanya Tuhan. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Orang yang ada di tempat itu melihat mujizat dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mereka bersukacita, mereka bersukaria untuk ikut memuliakan nama Tuhan. Akhirnya mereka memuji dan menyembah Tuhan anak-anak. Jadi ibu guru percaya, apa yang kalian sudah dengarkan mengenai firman Tuhan tadi, bagaimana kuasanya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seperti judul firman Tuhan katakan, kuasa Tuhan Yesus nyata. Ya anak-anak, jadi kalian harus percaya, kalau kalian di dalam kesesakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa beri aku kekuatan, berikan Tuhan hikmat Tuhan. Kalau di dalam sekolah, berikan hikmat Tuhan, berikan Tuhan pengertian, kepintaran, sehingga aku dapat menyelesaikan soal ini. Begitu belajar ya anak-anak yang di rumahnya. Ibu guru percaya kalian anak-anak yang luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kalian. Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita akan angkat dulu satu pujian dan kita berdoa, ya. Ya anak-anak, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyelesaikan ibadah kita. Semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, bersamamu Bapa.
Anak-anak, karena kuis sudah tidak ada, karena sebentar lagi kita mau Natal anak-anaknya. Jangan lupa tanggal 24 jam 10 pagi ya. Kita akan Natal sekalipun lewat online ya anak-anaknya. Sekarang ini kita tidak ada kuis lagi ya. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, terlebih Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, kehidupan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu sedemikian baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan selesai ibadah. Tapi sekalipun kami selesai ibadah Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah selesai di dalam kami. Kau melindungi kami, Engkau lingkupi kami Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan yang melindungi kami dari segala COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, kami berseru seperti orang pengemis yang berseru kepada Tuhan. Saat ini kami berseru-seru Tuhan kepada-Mu, agar Tuhan Yesus segera pulihkan Indonesia ini dari segala COVID-19 ini ya Bapak. Agar anak-anak-Mu Tuhan, kami anak-anak Tuhan, bisa Tuhan bersekolah seperti semula ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Bapa kami dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.